Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Muhammad Asy'ari yang kami hormati selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran fikih kelas F, dan tak lupa kepada teman-teman semua yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 13, di mana kelompok terakhir akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai siasat dan prinsip-prinsipnya dalam hidup bernegara dan bermasyarakat. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Mbak Tata Alvina Maulida, lalu yang kedua ada saya sendiri Lazimatul Adimah, dan yang ketiga ada Mbak Nur Ainisa Vita. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Tata Alvina Maulida. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan pertama, yaitu pengertian siasah. Secara etimologi, siasah berasal dari bahasa Arab, yakni sasa yasusu siasah, yang memiliki arti mengatur, mengurus, dan memerintah. Maksudnya di sini yaitu mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan siasah secara terminologi berarti mengatur atau mengurus sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Siasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri atau luar negeri, yaitu politik luar negeri atau politik dalam negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah. Pembahasan selanjutnya yaitu objek kajian fikih siasah. Di sini terdapat dua pendapat. Yang pertama yaitu menurut Abdul Wahab Khalaf. Di sini menurut Abdul Wahab Khalaf, objek kajian siasah adalah sebuah pengaturan atau perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran Islam dengan tujuan kemaslahatan manusia. Pendapat selanjutnya yaitu menurut Hasbi As-Siddiqi. Beliau di sini mengutarakan bahwa objek kajian fikih siasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukhalaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan pentadbirannya. Pembahasan yang ketiga yaitu manfaat ilmu fikih siasah. Ada dua kegunaan manfaat mempelajari fikih siasah. Yang pertama yaitu kegunaan akademik, yakni berkaitan dengan pendidikan. Yang pertama yaitu bertambahnya wawasan di bidang sosial, terutama dalam pengetahuan politik perspektif Islam. Yang kedua, mempelajari akar-akar sejarah politik dan pemerintahan Nabi Muhammad SAW sampai dengan Khulafaur Rasyidin, berguna untuk menangkap ide dasar dan prinsip pembangunan politik pemerintahannya. Selanjutnya, memahami Al-Quran dan Sunnah, yakni sebagai sumber siasah, dapat menambah wawasan, pemahaman, dan penafsiran yang lebih luas terkait dengan kepolitikan. Selanjutnya yaitu dalam kegunaan politik, manfaatnya yang pertama yakni penegakan prinsip demokrasi, pemilihan umum sebagai alat untuk pencapaiannya merupakan salah satu praktek dari fikih siasah. Selanjutnya, untuk menjamin penegakan prinsip demokrasi sebagai pemilihan umum, pemerintah dapat melahirkan berbagai peraturan perundang-undangan atau berbagai kebijakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih Mbak Tata atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip fikih siasah dari Al-Quran. Yang pertama ada kedudukan manusia di atas bumi, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah?
Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Lalu Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Di sini terlihat jelas bahwa memang kodratnya manusia itu diciptakan untuk sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang khalifah di muka bumi ini. Maka kita sebagai umat manusia hendaknya mempergunakan hal tersebut sebagai seseorang yang memimpin dengan baik tanpa membela yang salah, seperti itu, tanpa menyalahgunakan. Karena apa? Semua itu akan ada pertanggungjawabannya. Lalu yang kedua, kita akan membahas mengenai prinsip manusia sebagai umat yang satu. Sebagaimana disebutkan pada surat Al-Baqarah ayat 213 yang berarti manusia itu adalah umat yang satu. Maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Karena dengki antara mereka sendiri, maka Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya, dan Allah selalu memberikan petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Jadi di sini jelas bahwa kitab diturunkan oleh Allah itu sebagai petunjuk umat manusia. Jadi ketika kita memiliki permasalahan, memiliki perselisihan, maka di dalam kitab itulah ada jalan keluarnya, dan Allah menghendaki siapapun yang ditunjuknya sebagai untuk mengetahui jalan yang lurus. Karena apa? Kodratnya adalah kita semua ini umat yang satu tanpa perbedaan. Lalu yang ketiga yaitu mengenai prinsip menegakkan hukum dan juga keadilan sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berarti sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, jadi kita tuh sebagai seorang pemimpin hendaknya dalam menyikapi segala sesuatu, menyikapi segala permasalahan difikirkan dengan matang, difikirkan dengan banyak sekali pertimbangan. Karena apa? Keputusan yang diambil semua akan ada tanggung jawabnya. Jadi harus memberikan keputusan dengan seadil-adilnya. Karena apa? Segala perbuatan yang kita lakukan Allah melihat dan juga mendengarnya. Lalu selanjutnya mengenai prinsip kepemimpinan sebagaimana surat Ali Imran ayat 118 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu, telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang telah disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu memahaminya. Jadi di sini kita tuh diharapkan tidak salah dalam mempercayai orang. Karena apa? Jika kita salah dalam mempercayai orang, bisa-bisa kita itu dijerumuskan. Maka di sini kita sebagai pemimpin harus bijak, harus mampu memahami jiwa-jiwa orang-orang yang ada di sekitar kita agar untuk mempermudah kepemimpinan kita setidaknya memiliki bawahan atau memiliki pertemanan yang dapat mendukung segala usaha kita tanpa harus menjerumuskan kita ke jalan yang tidak benar. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip persatuan dan juga persaudaraan, di mana dalam surat Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, dan berpeganglah kamu semua kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Di sini hendaknya kita bersyukur karena apa? Telah melewati masa-masa jahiliyah dan dapat bersaudara dengan tenang dengan semua kalangan. Selanjutnya yaitu mengenai
prinsip perdamaian dan peperangan atau hubungan internasional, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 89-90 yang berbunyi, mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama dengan mereka. Maka janganlah kamu jadikan di antara mereka penolong-penolongmu hingga mereka berhijrah kepada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menemuinya, dan janganlah kamu ambil seorang pun di antara mereka pelindung, dan jangan pula menjadi penolong kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian damai, atau orang yang datang kepada kamu dengan hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu dan memerangi kaumnya. Kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuatan kepada mereka terhadap kamu, lalu pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian kepadamu, maka Allah tidak memberi jalan bagimu untuk melawan atau membunuh mereka. Jadi di sini pada intinya mengenai dengan peperangan, hendaknya ketika musuh mereka berusaha untuk membuat perdamaian, kita juga menerimanya sesuai dengan kehendak Allah. Akan tetapi ketika musuh memang niatnya menyerang, niatnya buruk, maka tidak segan-segan dimanapun keberadaannya kita membela diri untuk membela kebenaran dan memerangi mereka. Lalu selanjutnya yaitu prinsip membela negara sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 38 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat, padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Jadi setidaknya kita untuk disuruh berperang, maka berangkatlah. Karena apa? Segala nikmat di dunia ini tidak bisa mengalahkan nikmat di akhirat jika kita gugur dalam peperangan untuk membela negara di jalan yang benar. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nur Aini Safita. baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Hadis Nabi SAW sendiri menjadi sumber kedua setelah Al-Quran. Persoalan yang belum dijelaskan secara detail biasanya oleh hadis akan dijelaskan lebih detail lagi, kecuali persoalan yang memang dan seharusnya bersifat umum. Persoalan fikih siasah memang tidak pernah diungkap dengan detail, namun prinsip-prinsip umum dalam berpolitik sudah tertera secara eksplisit. Satu contoh tentang kepemimpinan dalam Islam, di mana as-sunnah secara jelas menganjurkan untuk senantiasa amanah dalam menjalankan kepemimpinannya. Nilai-nilai yang harus ada dalam fikih siasah adalah nilai-nilai kejujuran. Seorang pemimpin harus berlaku jujur dan tidak boleh menipu rakyat atau orang yang dirinya. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya, tidak seorang hamba yang diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyat. Ia meninggal dunia pada hari itu, sementara ia masih menipu rakyatnya, kecuali Allah telah mengharamkan surga baginya. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa seseorang pemimpin harus berlaku jujur dalam menjalankan setiap kebijakan atau peraturan yang telah dibuat. Perbuatan tidak jujur, menipu, dan lain sebagainya akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Bahkan, syarat tegas Rasulullah SAW mengancam surga haram bagi seorang pemimpin yang menipu rakyatnya. Nilai-nilai fikih siasah yang selanjutnya adalah keadilan. Seorang pemimpin harus bisa berlaku adil dalam kepemimpinannya. Kebijakan atau aturan yang dibuat harus bisa mengcover seluruh kepentingan rakyat yang dipimpinnya, walaupun tetap mengacu pada skala prioritas mana yang lebih maslahah. Rasulullah SAW sendiri memberikan jaminan kepada pemimpin yang bisa berlaku adil dalam kepemimpinannya. Ia akan mendapatkan naungan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat kelak. Hal
ini sebagaimana sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah SAW, ada 7 golongan di naungan Allah SAW di atas naungannya pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama adalah iman yang adil. Dalam hadis ini Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa pemimpin yang adil akan mendapat naungan pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa berlaku adil dalam kepemimpinan manfaatnya tidak hanya pada orang yang dipimpin saja, melainkan sang pemimpin sendiri bisa mendapatkan manfaat juga. Kepemimpinan adil yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kemudian diikuti juga oleh para khalifah Rasyidin. Kepemimpinan yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW sangat sukses sehingga sangat wajar jika dijadikan model atau acuan untuk kepemimpinan pada generasi selanjutnya. Syarah telah mencatat tentang kesuksesan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara. Asas operasional yang mendasari setidaknya meliputi yang pertama, iman yang kokoh, yang kedua, keterampilan dalam siasah, yang ketiga, perencanaan potensi kekuatan fisik, material maupun imaterial. Baik, terima kasih Mbak Nur Aini Safitra atas penjelasannya. Demikianlah teman-teman presentasi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan tadi bisa bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian dan waktu yang telah kalian luangkan untuk perkuliahan kali ini. Dari kami kelompok 13 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.